Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia darinya, yang mana dengan sebab nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan ibadah saum pada hari ini. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku seorang mukmin. Dan pada sore hari ini kita bisa hadir di majlis ilmu ini, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan menerima amal ibadah kita. Adapun judul dari muhadharah pada kesempatan sore hari ini adalah raih keutamaan di bulan Syam. Sungguh termasuk di antara keutamaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada para hambanya adalah Dia Allah mempersiapkan kepada kita semuanya musim dan waktu yang penuh dengan keutamaan. Untuk apa? Agar menjadi ladang untuk menuai pahala bagi orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga medan bagi orang yang ingin berlomba-lomba dalam menunaikan kebajikan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan pada bulan ini. Di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada bulan ini apa? Berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 183. 100, ingat ya. Syariat dan kewajiban puasa termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan bulan Ramadan adalah diwajibkannya ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung. Di sana banyak sekali keutamaan yang insya Allah kita akan bahas. Kemudian keutamaan yang lain adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man harama khairaha faqad hurim." Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh apa? Keberkahan. Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga dan ditutup di dalamnya apa? Pintu-pintu al-jahim, neraka al-jahim. Dan tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu pada bulan ini apa? Para syaitan. Lillahi fihi lailatun. Allah memiliki pada bulan tersebut sebuah malam. Khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Man harama khairaha faqad hurim. Barang siapa yang telah dihalangi dari kebaikannya, dari kebaikan malam tersebut, dihalangi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, faqad hurim, maka ia telah dihalangi dari segala bentuk kebaikan. Maka ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita akan apa? Keutamaan bulan Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Namun timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang bermaksiat? Padahal setan-setan telah dibelenggu. Maka jawabannya adalah bisa jadi maksiat tersebut terjadi karena apa? Manusia masih memiliki apa? Hawa nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kemaksiatan. Walaupun setan sudah diikat, tapi apa? Hawa nafsu manusia masih ada peran di sana untuk melakukan keburukan ataupun kemaksiatan. Abnai talabah al-izzat wal asatidah al-fudala. Kemudian di antara keutamaan yang bisa kita raih di bulan yang penuh berkah ini adalah dengan berpuasa ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, syaratnya dua. Dia apa? Beriman kepada Allah, mengimani kewajiban puasa Ramadan, serta menjalankannya wahtisaban. Apa ihtisaban? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa syaratnya? Beriman kepada Allah, mengimani kewajiban puasa dan melakukan ibadah puasa. Yang kedua apa? Mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ustaz, apakah semua dosa-dosa akan diampuni? Tidak. Yang diampuni di sini apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba bisa diampuni, tapi dengan syarat apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Adapun dosa-dosa kecil bisa diampuni secara otomatis dengan apa? Kita melakukan ibadah saum. Dengan dua syarat tadi apa? Imanan wahtisaban. Itu keutamaan. Mudah enggak? Insya Allah mudah. Dan kita alhamdulillah sekarang berpuasa di hari keberapa? Keempat. Di hari keempat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil kita dengan ibadah saum kita selama 4 hari ini. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Di antara salat 5 waktu. Di antara salat 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah, dan hari Jumat ke Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan tahun ini sampai dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna. Itu menjadi penghapus dari dosa-dosa. Idza ijtunibatil kaba'ir. Sekiranya ia bisa menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang dilakukan bisa diampuni dengan ibadah yang ada pada waktu-waktu tersebut. Al-hadirun, berikutnya keutamaan yang bisa kita raih di bulan yang penuh berkah ini adalah bahwa ternyata melaksanakan ibadah puasa dapat memberikan atau menjadikan syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul SAW dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an. Yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an akan menjadi apa? Syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, berkatalah puasa, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata wa syafi'ni fi. Wahai Rabb, aku telah menghalangi dia dari makanan dan juga syahwat.
maka jadikanlah aku syafaat karenanya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata Al-Quran, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fi qala fayashfa'an. Kemudian Al-Quran berkata, wahai Rabb, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari, maka jadikanlah aku syafaat karenanya. Maka keduanya pun dapat memberikan syafaat. Oleh karena itu, puasa yang kita lakukan dan qiraatul Quran yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini, biidznillah ta'ala, pada hari kiamat kelak akan menjadi penolong. Akan menjadi apa? Syafaat bagi kita. Yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perbaiki niat kita, ikhlaskan niat kita dalam berpuasa, dan perbanyak bacaan Al-Quran kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Abna'i talabah wal asatidah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian keutamaan berikutnya yang bisa kita gapai di bulan yang penuh berkah ini adalah keutamaan yang ada pada sahur dan keberkahan yang ada pada sahur. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seseorang untuk makan sahur. Seraya bersabda, halumma ilal ghada'il mubarak. Kemarilah untuk menyantap makanan yang diberkati. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Maka dari dua hadis yang disebutkan tadi, kita bisa mengambil faidah bahwa ternyata di dalam sahur memiliki apa? Keutamaan. Yang mana di sana ada apa? Ada keberkahan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum pada sahur enggak tadi pagi? Sahur. Niatkan dalam melaksanakan sahur, pertama apa? Untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menguatkan ibadah puasa Ramadan antum. Dan yang kedua apa? Untuk mendapatkan keutamaan ini. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyantap hidangan sahur. Abna'i talaba wal asatidah al-fudala. Kemudian keutamaan selanjutnya yang bisa kita raih di bulan yang penuh berkah ini adalah keutamaan yang terdapat pada ibadah qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salatut tarawih. Di sana ada keutamaan yang sangat agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam
Salat tarawih di bulan Ramadan, syaratnya apa tadi? Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah. Dia beriman bahwa ibadah qiyam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni darinya dosa-dosanya yang telah lampau. Mau nggak antum diampuni dosa-dosanya? Kok. Tentunya kita semua mau agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana. Allahumma arhamna. Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Kita semuanya pernah melakukan dosa. Bahkan banyak melakukan dosa. Sehingga kita butuh amalan-amalan yang dapat menghantarkan kita atau menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih ma'al imam, bersama dengan imam, ya, hatta yansarif, sampai selesai, ya, salatnya sampai selesai bersama imam berjamaah. Jangan baru 4 rakaat pulang. Atau witir di rumah Ustaz. Keutamaannya ketika antum sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Apa keutamaannya? Kutiba lahu qiyamul lailah. Akan dicatat baginya sholat tarawih semalam suntuk. Antum sholat tarawih berapa menit di sini? Ya paling lama 1 jam ya, paling lama. Ya, paling lama itu. Antum sholat 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, bersama imam, sampai selesai. Ditulis pahala apa? Kutiba lahu qiyamul lailah. Dicatat baginya sholat malam suntuk, semalam penuh. Mau nggak? Jelas kita mau. Baik. Abnai talabah wal asatidz al-fudala. Berikutnya keutamaan yang bisa kita raih di bulan yang penuh berkah ini adalah keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Allah turunkan Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Bukan di bulan Maret, bukan di bulan April. Bulan apa? Ramadan. Karena pada tahun ini bulan Ramadan bertepatan dengan bulan Maret di kalender Masehinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan dari membaca Al-Quran di beberapa hadisnya. Di antaranya adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a." Ingat, perhatikan ini. Perhatikan, ini sebagai motivasi antum untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaniha." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran,
maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi berapa? 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau antum baca alif lam, berapa huruf? Berapa pahala yang sudah antum dapatkan? Mungkin di antara antum sudah ada yang membaca 10 juz. Berapa huruf yang sudah dibaca sama dia? Berapa pahala yang sudah didapatkan? Allahu Akbar. Utamanya sangat besar. Sahih amla. Kemudian dalam hadis yang lain, beliau bersabda, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah. Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam atau pada satu malam, akan dituliskan baginya pahala solat sepanjang malam. Allahu Akbar. Antum baca Al-Quran 100 ayat di malam tersebut, maka dicatat pahala apa? Melaksanakan sholat semalam suntuk, semalam penuh. Ini adalah keutamaan yang patut kita raih dan kita cari serta kita gapai. Abna'i talabah wal asatidah al-fudala. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah keutamaan kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Hal ini dicontohkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Jibril kana yu'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marrah. Fa'uridu 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida fihi. Sesungguhnya Jibril dahulu mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun itu sekali. Namun di tahun wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Hal itu menunjukkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam rutin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Berapa minimal? Minimal 1 kali. Bersama siapa? Jibril. Di tahun wafatnya beliau bahkan Jibril datang berapa kali? 2 kali untuk menghatamkan Al-Quran bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Athir rahimahullah menjelaskan terkait hadis ini, ai kana yudarisuhu jami'a ma nazala minal Qur'an, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mempelajari atau mudarasah. Makanya membaca dan mempelajari Al-Quran dikatakan juga dengan apa, istilah apa?
tadarus ya. Tadarus Al-Qur'an ya. Yang artinya adalah yang maknanya membaca sekaligus mempelajari Al-Qur'an. Yaitu mempelajari semua ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan. Jadi Rasulullah SAW membaca serta mempelajari setiap tahunnya bersama Jibril minimal 1 kali. Abna'i talabah wal asatidha al-fudala, disebutkan tadi keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan yang patut kita untuk berusaha meraihnya, mendapatkannya, dan tentunya kita sangat menginginkannya. Sahih? Maukah kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan? Maukah kita mendapatkan keutamaan melaksanakan ibadah puasa? Mendapatkan keutamaan melaksanakan qiyamul lail? Mendapatkan keutamaan dari membaca Al-Quran? Namun perlu diingat bahwa keutamaan tidaklah dapat diraih dengan kenyamanan. Tidaklah diraih dengan kemudahan. Tidaklah dapat diraih dengan santai. Kita simak dan kita ingat perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata beliau? Al-masalihu wal khairatu wal ladzatu wal kamalatu kulluha la turalu illa bihawzin minal masyaqqati wa la ya'buru ilaiha illa ala jisrin minat ta'bi. Segala bentuk kemaslahatan, kebaikan, kenikmatan, dan kesempurnaan tidak akan diperoleh kecuali dengan adanya al-masyaqqah. Apa masyaqqah? Kesulitan. Tidak ada jalan menuju hal-hal tersebut kecuali melalui jembatan kelelahan. Wa qad ajma'a uqala'u kulli ummatin ala anna an-na'ima la yudraku bin na'imi. Para orang bijak dari setiap umat telah bersepakat bahwa kenikmatan tidak akan diperoleh dengan kenikmatan yang semu. Wa inna man asara ar-rahata fatathu ar-rahatu. Wa inna bihasabi rukubil ahwali wa ihtimalil masyaqi takunul farhatu wal ladzatu. Barang siapa yang lebih mengutamakan kenyamanan yang semu, yang sementara, maka ia akan kehilangan kenyamanan sejati. Sejauh mana seseorang berani menghadapi tantangan dan bersabar dalam kesulitan, takunul farhatu wal ladzatu. Sejauh itu pula ia akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Fala farhata liman la hamma lahu, wala ladzata liman la sabra lahu, wala na'ima liman la syaqa'a lahu, wala rahata liman la ta'aba lahu, bal idza ta'iba al-'abdu qalilan istaraha tawilan, wa idza tahammala masyaqqata sabri sa'atan qadahu li hayatil abadi. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak memiliki tekad. Kalau antum nggak punya tekad, antum nggak bisa hidup bahagia. Antum harus punya tekad yang tinggi untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Tidak ada kenikmatan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Tidak ada kelezatan bagi orang yang tidak merasakan penderitaan. Dan tidak ada istirahat bagi orang yang tidak merasakan kelelahan. Bagaimana antum bisa istirahat kalau antum tidak merasakan lelah?
Bahkan jika seorang hamba bersusah payah dalam waktu yang singkat, ia akan beristirahat dalam waktu yang panjang. Jika ia bersabar dalam kesulitan sejenak, maka kesabaran itu akan membawanya kepada kehidupan yang abadi. Wa kullu ma fihi ahlun na'imil muqimi fahuwa sabru sa'atin. Wallahul musta'anu wa la quwwata illa billah. Wa kullama kanatin nufusu ashrafa wa alhama ala a'la kana ta'bil badani awfar wa hadduhu minar rahati aqal. Segala kebahagiaan yang dirasakan oleh para penghuni surga, ahlun na'im al-muqim, para penghuni surga adalah dari hasil dari kesabaran yang sesaat yang mereka lakukan di dunia. Kenapa sesaat? Karena sabar di dunia ada batasnya. Kapan batasnya? Kapan batas sabar di dunia? Sampai antum wafat. Setelah itu tidak perlu bersabar lagi. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengannya. Semakin mulia jiwa seseorang dan semakin tinggi cita-citanya, maka semakin banyak pula kelelahan yang ia rasakan dan semakin sedikit bagian dirinya dari kenyamanan. Jadi kalau antum ingin mendapatkan banyak keutamaan di dunia ini, banyak keutamaan di bulan yang penuh berkah ini, maka kurangi rasa nyaman. Yang biasa habis sholat zuhur, rebahan, ya, sholat nafilah, lanjut baca Al-Quran. Yang biasa habis sholat maghrib, kekenyangan, pada iftar, pengennya apa? Berbaring di kasur nyaman, dia tinggalkan. Untuk apa? Baca Al-Quran. Yang tadinya nyaman, tidur pada Isya, sedang lelah melaksanakan ibadah saum, apalagi di hari-hari ujian, ya, dia tinggalkan untuk melaksanakan apa? Salat tarawih. Semakin tinggi tekad kita untuk mendapatkan keutamaan, maka apa? Semakin sedikit rasa nyaman yang kita rasakan di dunia ini. Ya, di dunia ini. Antum perhatikan orang-orang di luar sana yang ingin mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan dan harta yang berlimpah, apa yang mereka lakukan? Rela berangkat sebelum subuh, pulang setelah Isya. Untuk mencari apa? Kenyamanan di dunia. Ya. Kita sebagai seorang mukmin mencari kenyamanan di akhirat, kenikmatan di akhirat. Maka kurangi kenyamanan kita di dunia agar kita mendapatkan kenyamanan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk lebih semangat lagi dalam meraih keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Syam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.